Hello everyone. So I hope you doing great today. This is 6 August 2022. Jadi ini hari Rabu, Selasa, dan besok hari Rabu. Yang mana besok itu bertepatan dengan 17 Agustus kemerdekaan RI yang ke-77 kalau nggak salah. Jadi ini sekarang aku masih di rumah dan aku mau pulang ke Purwokerto. You know when you are already far away from your home, since you are a teenager, it will be addict. Kenapa, Ma? Enggak. My mom, she's offer some snack to me, but I don't want to. Kalian yang udah pernah ngerantau gini juga gak sih? Kalau aku pribadi, karena aku udah ngerantau sejak SMA, jadi di rumah tuh untuk waktu yang lama aku gak bisa. Jadi dalam diriku tuh aku pengen terus merantau gitu, cari sesuatu yang baru yang belum pernah aku temuin di luar sana gitu. Jadi untuk sekedar pulang ke rumah itu kayak buat refreshing aja, cuma pulang istirahat sebentar, habis itu lebih produktif lagi di luar sana. Dan jujur memang semasa aku mengerjakan skripsi aku lebih fokus dan lebih berprogres selama aku jauh dari rumah. Ya karena mungkin semuanya bisa aku kendalikan, gitu, dari mulai aturan, terus jam tidur aku, time management aku, money management aku, dan sebagainya deh. Pokoknya semua aku yang ngatur. Jadi gak gampang ke distract sama orang lain gitu lah. Kayak gitu. Kalau misalkan di rumah ya, atau aku pribadi, aku kan tipikal orang yang senang banget sama yang namanya beres-beres, dan gak bisa yang namanya lihat sesuatu itu gak beres atau gak sama tempatnya. Jadi di rumah kan banyak orang, pastinya juga gampang dan cepat berantakan gitu. Jadi ya mau gak mau, buat aku pribadi yang gak bisa diem melihat sesuatu yang berantakan, pasti bakal ke-distract terus untuk bersihin terus. Contohnya aja nyapu tuh aku bisa berkali-kali di rumah kayak gitu deh. Kalau di kos kan kayak buat sekali nyapu aja tuh kayak gak masalah, karena cuma aku aja yang menghuni gitu kan, gitu. Dan gak terlalu kotor juga, gak terlalu luas gitu deh. Ini pembukaannya panjang banget sih. Jadi deh gitu lah, aku sekarang mau berangkat ke Purwokerto, nanti aku sambung lagi. Jadi aku kan tipikal orang yang senang banget beres-beres, dan aku tuh menemukan buku ini tuh buku kakakku ya. Jadi aku tuh iseng-iseng baca, dan ternyata nagih banget. Di sini tuh isinya begini, jadi cocok banget sama kalian yang suka banget sama yang namanya beres-beres. Karena ini tuh mengajarkan kalian bagaimana caranya memilah suatu barang dengan beberapa klasifikasi yang memang bisa membuat kalian untuk mempertahankan barang itu. Jadi jangan sampai barang-barang yang ada di sekitar kalian itu menguasai kalian, tapi kalian yang menguasai benda-benda tersebut, kayak gitu. Sharing aja sih sedikit, siapa tahu kalian tertarik gitu kan. Jadi pokoknya jangan sampai hidupan kalian itu terikat sama barang-barang kalian, entah itu barang pemberian, barang emang yang kalian beli, atau barang lungsuran, dan lain sebagainya. Hai, balik lagi. Alhamdulillah aku udah sampai. Ini udah kesel banget sih. Jadi aku tuh tadi mampir ke rumah mbakku dulu. Sekarang tuh sudah jam 3:30. Ini barang-barang aku belum aku beresin, dan ini juga kotor lantainya. Terus ada kabar baik juga. Kabar baiknya, tadi tuh aku baru sampai, terus tiba-tiba temanku tuh nawarin loker gitu, dan tanpa pikir panjang aku tuh langsung ambil. Ya cuma ngajar daring kayak gitu sih, tapi semoga bisa ya, semoga diterima, dan tentu saja mengaplikasikan ilmu yang sudah aku dapat selama 4 tahun. Sebenarnya aku takut mengganggu skripsi aku, tapi semoga aja enggak. Semoga dengan adanya
selingan ini aku bisa lebih produktif dan bisa lebih menghargai waktu dan memanajemen waktu. Aku udah sholat dan sekarang siap-siap mau meeting. Iya, kayak orang penting banget. Aduh, aku deg-degan banget sebentar. Nggak tahu sih, sebenarnya biasa aja ya. Cuma this is my second time ke interview to looking for a job. Sebenarnya ya, karena aku masih di bawah tanggungan orang tuaku, jadi yang namanya buat cari cuan itu kayak nomor 2 deh. Yang pertama tuh pengalaman. Aku ini lagi haus banget sama yang namanya pengalaman. Jadi aku tuh masih mencari-cari kira-kira job mana yang bakal match sama passion aku, sama keinginan aku dan lain sebagainya. Doain guys, semoga berhasil. Kalaupun enggak ya nggak apa-apa, setidaknya aku mencoba. Oke, sedang menunggu nanti. Oke, nanti aku kabarin lagi. Kabarin. Ya udah, nanti aku follow up lagi gimana. Jadi aku udah meeting. Itu cuma 15 menit tapi rasanya lama banget, ya ampun. Lihat gak sih aku sampai pucat nggak kayak tadi? Ini udah selesai. Ini kayaknya lagi di perbincangkan kira-kira masuk atau enggak. Soalnya tadi tuh actually aku tuh nggak ada prepare sama sekali. Dan aku tuh jadi cempeng gitu loh, kayak ngomong keluarnya di otak, dan di otak tuh kayak macet-macet tadi. Malu banget gak sih guys, kamu tuh lulusan SPD loh, bahasa Inggris tuh kamu ngomongnya aja nggak lancar sih. Nggak apa-apa, itu sebenarnya lancar kok, cuma tadi tuh aku nervous banget karena tidak mempersiapkan apapun, dan aku tuh cuma mikirnya oh ini paling nanti rekruternya cuma 1 orang aja gitu. Ternyata ada 4 orang. Aduh, aku ditanyain kayak pengalaman aku soal aja, terus kayak weakness sama strengthness-nya aku, terus kemudian juga aku ditanyain salary gitu lah, kayak gajinya kamu mau berapa. Kayak aku nggak kepikiran sama situ, kayak ya udah deh, aku yang penting aku tuh pengen dapat pengalaman gitu aja, dan juga ngelatih skill bahasa Inggris aku gitu. Hitung-hitung buat pengalaman aku bisa mengimplementasikan bahasa Inggris aku gitu. OMG, ternyata Rizky juga sama. Ini tuh aku sambil chatan sama Rizky, ya Allah Rizky, kalau kamu lihat ini kita sama, rasanya begini banget. Tapi kamu hebat, kamu udah bisa bertahan 2 bulan dan kamu bisa ngajar sampai ya segitu deh. Kamu bisa melewati interview yang sebenarnya ini biasa aja mungkin ya buat beberapa orang, karena ini ya kamu cuma ngomong bahasa Inggris dan menjelaskan dalam bahasa Inggris gitu. Tapi mungkin karena aku newbie, aku juga amatir banget gitu ya dirinya, ya gimana gitu. Kesannya lebay banget tau AMG. Gitu deh guys. Jadi tuh aku cerita banyak sama Rizky, dan dia ternyata sama juga ngerasa nervous gitu. Lihat nih, ini udah selesai dan dia juga bilang lagi nih sama aku juga gitu, nervous parah. Ini bener-bener nervous guys. Sebenarnya kayak cuma ngomong aja, yang penting tuh lu pede gitu kan ya, tapi nggak bisa segampang itu cuy, nggak bisa. I can't. Tapi ya semoga kalau rezeki gue, semoga ntar gue masuk. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa ya. Yang penting aku sudah melaksanakan dan mengerti bagaimana interview di dunia kerja. Kita dengerin Rizky VN apa. Jangan kayak gitulah, jangan berpikiran negatif dulu. Kamu juga pas kemarin di interview juga kayak gitu. Apa ya, kayak ya yang interview full in English, tapi akunya di switch gitu kan, jadi kayak ya aku ngerasanya ini parah banget ini semua interviewnya ternyata, tapi ya lolos mungkin karena emang lagi butuh kayak gitu ya. Terus ya alhamdulillahnya sih diterima kayak gitu. Ya optimis aja lah. Gue nggak tahu bakal lulus atau enggak. Tapi kalau mereka emang percaya sama aku, I will say thank you so much, and I will do for the best that I can do. Tapi kalau misalkan enggak ya, thank you juga buat their time to interview me and asking about this and that, dan nama-nama pengalaman aku soal
ya melatih bahasa Inggris aku. Gitu deh. Oke. Sumpah ini kayaknya bakal jadi vlog panjang. Niatnya tuh ini tuh cuma kayak vlog sedikit, kayak tanggal 16, 17 sama 18 gitu, puncak waktu ntar tanggal 18. Tapi malah gini. Yaudah deh. Hai guys, selamat pagi. Sekarang tanggal 17 Agustus 2022, bertepatan dengan hari Rabu dan hari ulang tahun Indonesia yang ke-77. Sekarang jam 8:56, mau jam 9, dan aku baru selesai mandi dan siap-siap mau keluar, mau nyari makan. Cepat fit. Ini aku tutup karena dalamnya tuh kaos bentukan v-neck, jadi stay halal sister. Itu deh. Aku ngerasa aneh sih, ini 17 Agustus sedangkan aku di kos alone. Kayak ini juga 17 Agustus pertama aku, yang mana aku nggak ikut upacara. Ya, tahun kemarin kan aku sempat ikut upacara di pondok aku gitu. Jadi sekarang nggak ikut, kayak agak aneh gitu loh. Jadi kayak aku tuh bingung cara peringatinya bagaimana. Jadi ntar aku memutuskan aku mau menonton upacara bendera di istana lewat online dan daring. Ya, lewat YouTube gitu deh, tapi kan live ya gitu. Hai guys, jadi aku habis makan tadi dan aku tuh sambil nonton detik-detik upacara bendera di Istana Negara lewat laptop. Tapi ini agak kurang bagus tadi sinyalnya, tapi alhamdulillah ini udah bagus. Kayak deg-degan banget tahu nontonnya. Aku deg-degannya tuh karena pengen lihat pengibaran benderanya gitu. Keren banget, mereka pasukan khusus ya yang terpilih. Bisa lihat tuh komen-komenannya bener-bener rame banget. Duh, keren gila. Senang banget aku lihat mereka atau orang-orang yang rapi-rapi gitu. Kesannya tuh berwibawa banget loh. Berwibawa, tegas, berpendirian, berprinsip. Maju! Jalan! Keren banget guys. Kayak ini suatu kehormatan banget ya kalau bisa ikut melaksanakan upacara di Istana Negara gitu. Sumpah ya, latihan buat event kayak gini tuh kayaknya nggak cuma cukup sebulan 2 bulan deh. Soalnya benar-benar melibatkan banyak orang. Tuh benar-benar hening, mereka dengan posisi siap, tegap. Itu keren banget, dan kayak selaras semua tingginya juga sama. Dan tamu undangan yang lahir di Surabaya. Senyum dong mas. Pak. 1900. Ini dubes-dubesnya juga banyak tau guys. Ada yang bule. 1900. Ih, keren banget. SIB lahir di Batalion Intai Amfibi 1, Pasukan Marinir 1, Tim Pancasila Sakti dan Pancasila Tangguh. Oh ya guys, aku mau cerita sedikit sambil nonton proses pacarannya ya. Jadi besok tuh I'm turning 22 years old. Ini sih kayak anak kecil gak sih? Laporan Komandan Upacara. Jadi kepada aku tuh Inspektur dapat my Upacara. early gift birthday gitu dari my special person, my boyfriend, Mas Agung. Thank you so much. Jadi dia ngasih aku blazer warna putih, yang mana itu emang blazer yang aku idam-idamkan selama ini. Jadi dia tuh nggak ngerti harus ngadu apa, dan dia kan nggak nyampein rencananya gitu ke aku, kayak aku mau adain kamu ini loh. Terus aku bilang, itu kan yang ada di keranjang Shopee aku gitu. Kemudian setelah cocok ya kayak nggak usah lah, ntar aku bisa beli sendiri. Tapi dia juga kekeh, nggak apa-apa, aku beliin aja dan lain sebagainya. Akhirnya udah deh di-check up dan tada, got this one. Tada, it's look cutie and elegant.
Jadi ini tuh bisa buat formal dan semi formal, tapi dengan style yang tetap santai gitu. Lapor pengibaran sang merah putih. Siap. Laksanakan. Laksanakan.